semua yang menderita kerugian. Nah, inilah yang saya maksud dampak psikologis. Kenapa masyarakat menerima kok bahwa silakan bangun perumahan, nah kan gitu. Ini tanah silakan monggo perumahan. Kedua, mall lagi bahayakan. Mall itu 4-5 lantai masih bisa diberikan kebijakan itu. Artinya masyarakat bisa menerima gitu. Yang tidak bisa mereka terima adalah kekhawatiran secara psikologis bahwa kalau ini nanti 20 lantai, 15 lantai, kira-kira dampaknya bagaimana kepada kami, ya. Sehingga sampai ada yang kalimatnya agak ekstrim, ya. Yang saya tangkap adalah, berani nggak kalau bertanggung jawab di atas materai, kalau tidak nanti dikuburkan di Gunung Anyar misalnya, atau apapun lah bahasa-bahasa ekstrim ini karena dampak, inilah bahasa lugunya masyarakat, karena dampak psikologis ini nggak bisa dibeli. Ya, ada kekhawatiran. Nah, bagaimana pengembang bisa membuat kondisi psikologis mereka itu direduksi juga, supaya tidak ada trauma, tidak ada kekhawatiran. Nah, selagi itu tidak ada jalan keluarnya, memang ini berat. Ya, oleh karena itu sekali lagi Pak, kebetulan aja ini di Gunung Anyar, ya, yang daerah yang menurut mereka masih ada aktif letupan-letupan ini. Memang kajian-kajian 200 meter, 300 meter ini. Ya oke lah kajian ini, tapi masyarakat nggak mengerti itu. Tidak akan mengerti kajian-kajian seperti itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi ada baiknya ini dikaji kembali lagi, ya, duduk bersama, musyawarah, ya, untuk mencari titik tengah. Ya, kalau titik tengah ini tidak bisa difasilitasi oleh pemerintahan, jika tidak bisa juga ada baiknya ya tertunda dulu, namun bisa dicarikan win-win solution supaya apa? Ketika nanti pembangunan ini dilakukan, masyarakat juga bisa menerima dan juga ada dampak yang positif bagi masyarakat setempat. Ya, oleh karena itu sekali lagi yang bisa saya sampaikan di sini adalah tolong kembali lagi dikaji dengan baik lagi agar kita sama-sama yang hidup di kota Surabaya ini bisa merasakan kue pembangunan dari kota Surabaya yang bisa juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat siapapun yang ada di sini. Mungkin itu saja masukan dari saya Pak Novi. Sekiranya kenetralan saya masih tidak diragukan oleh Pak Novi. Terima kasih. Oke, cek, iya, Mas. Pada prinsipnya beliau juga melihat beberapa redaksional deskripsi yang kelihatannya juga agak sedikit mengganggu, dan ini memang nantinya juga simpang siur kualitasnya. Tapi pada intinya tadi beliau juga menyampaikan perlakuan pengelolaan yang paling sekian meter tadi. Ini agak sedikit beda karena ada aktivitas mikrokanwe yang memang cukup kualitas gitu ya, sampai 40 dan 50 gitu ya. Jadi gitu. Tapi kalau namanya biasanya dari data itu 40 ya. Jadi biar lembek sana gitu. Jadi kalau namanya samping kita tuh agak cukup tinggi, berarti biasanya turun terus gerak gitu. Itu yang memang harus dilakukan. Nah ini jangan sampai itu ya. Ini yang jangan sampai lah ya. Itu yang perlu dikaji kembali sehingga dua narasumber tadi sudah memberikan tanggapan. Mungkin yang terakhir Bu Triwula. Nanti setelah itu teman-teman dari SKPD saya hanya minta jawaban dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Saya sedikit mungkin memperkenalkan diri juga. Saya temannya Bu Lili dari ITS. Saya juga tenaga ahli di BLH sini. Jadi sedikit untuk mengomentari komentar masukan dari masyarakat tadi sudah diselesaikan, sudah banyak dibicarakan oleh Bu Lili. Jadi intinya saya setuju sekali. Komunikasi yang terputus antara masyarakat dan pemrakarsa itu bisa segera disambung dengan adanya mediator supaya keluhan-keluhan yang ada di masyarakat bisa terselesaikan. Saya kira intinya itu. Kemudian untuk mengomentari mengenai isi dokumen Bu Etna, di dalam halaman 154 itu kan ada sosialisasi rencana kegiatan. Itu memang tidak ada, itu kapan dan di mana tidak ada, saya juga baca nggak ada. Terus kemudian hasil sosialisasi juga tidak ada, biasanya kan ada semua ibu itu, ini tidak ada. Saya kira prospek aja dengan masukan dari masyarakat. Kemudian mengenai dokumen ini, saya tidak akan saya baca satu persatu komentar saya intinya saja ibu. Jadi ibu membuat dokumen ini agak beda dengan biasanya. Saya kan kemarin baca ini kok rada aneh sih. Seperti contohnya ini, ringkasan dampak penting hipotetik, kegiatan mobilisasi alat berat dan material. Dampak yang ditinjau itu cuma kinerja jalan saja. Terus kok gini ya saya bilang. Terus saya pikir ini kerusakan jalan nggak ada dampak terhadap kerusakan jalan, getaran, kerusakan bangunan, penurunan kualitas udara dan sebagainya nggak ada. Tapi setelah saya baca di belakangnya, ibu itu ternyata langsung memberikan dampak hipotetik, dampak penting hipotetik dan dampak tidak penting hipotetik langsung dipisah. Padahal biasanya enggak dipisah tanpa adanya pembahasan uraian alasan kenapa ditetapkan sebagai dampak penting hipotetik dan kenapa ditetapkan sebagai dampak tidak penting. Tidak ada alasannya itu. Jadi saya tuh agak bingung kok nggak ada. Jadi sehingga ada beberapa dampak yang tidak tercover. Kemudian karena ibu langsung menentukan dampak penting hipotetik, ada beberapa kegiatan yang tidak ada di situ. Kayak kegiatan untuk persiapan lahan tidak ada uraiannya sama sekali. Kegiatan pembuatan base camp tidak ada sama sekali. Uraian kegiatan mengenai pendatangan tenaga kerja tidak ada. Jadi saya ini padahal tenaga kerjanya sampai 500. Nah ini gimana uraiannya? Kemudian pada pekerjaan bangunan bawah tidak ada uraian tentang galian basement, tidak ada. Nah itu ada beberapa. Jadi makanya saya Bu Etna biasanya kalau mengerjakan nggak ini kok produk beda, saya pikir begitu. Kemudian mengenai kajian potensi lumpur untuk yang maaf Pak, saya nggak tahu namanya dari sama dari SP nggak tahu namanya karena bapaknya terlalu muda bagi saya jadi generasi muda. Saya mau menanyakan bagaimana berlangsungan keluarnya lumpur gunanya tersebut. Apakah bisa diprediksi suatu saat berhenti atau enggak? Pertanyaan mengenai ini. Terus kemudian mengenai rona lingkungan awal Vietnam itu tertulis tingkat getaran di sekitar lokasi rencana kegiatan relatif lebih rendah. Ini di halaman 233. Ini mohon dilengkapi dengan nilai kuantitatifnya. Jadi disebut lebih rendah tingkat getarannya bagaimana? Apakah masuk di daerah sudah bahaya atau tidak bahaya atau daerah aman terhadap kerusakan lingkungan? Kemudian tabel 22.9 hasil analisa kualitas air permukaan, ada parameter yang baku mutunya kosong seperti klorid, sulfat. Namun dari hasil analisa kandungannya cukup besar. Tapi dalam pembahasan disebut bahwa kualitas airnya memenuhi baku mutu semua. Jadi saya juga agak bingung. Ada beberapa yang mampu tapi kurangnya begitu, mohon dilihat lagi. Kemudian untuk perakiraan dampak penting di tabel 32 itu tertulis dampak penting hipotetis pada setiap tahapan. Tapi isinya adalah
metodologi, metode perakiraan dampak penting, metode pengumpulan data, metode analisa data, dan metode evaluasi data. Jadi sebaiknya judul tabel tersebut disesuaikan dengan isinya Ibu. Yang bab 3 halaman 37 untuk penurunan dan pergeseran tanah, ini yang perlu Bapak, ini yang penting bagi Bapak-bapak dan masyarakat sekitarnya, Bapak Ibu masyarakat sekitarnya. Yang diuraikan di situ adalah kekhawatiran pergeseran tanah terhadap lumpur gunung anyar. Sedang pengaruh pergeseran tanah akibat pemancangan tiang terhadap bangunan sekelilingnya itu belum ada. Jadi pada sekelilingnya kan ada puskesmas, ada kelurahan, ada permukiman warga. Jadi seperti tadi sudah diuraikan, Pak Novi menguraikan, Pak tadi Pasar tadi juga menguraikan, Bu Lili juga menguraikan. Sebetulnya dengan adanya tiang panjang yang jumlahnya ribuan, di injection pile-nya itu di dalam tanah, ada proses pergerakan tanah. Nah itu yang bisa menentukan proses pergerakan tanah akibat pemancangan itu sebetulnya ahli tanah. Saya juga tidak bisa ya. Itu ada ahli tanah khusus. Kira-kira dia potensinya bisa nggak mendorong mengangkat bangunan-bangunan sekitarnya, itu mohon Ibu menghubungi ahli tanah. Itu bisa tidak, waktu kajiannya tidak pendek gitu, karena proses pergerakan tanah bisa secara tahu. Kemudian evaluasi holistik sudah disebutkan sama beli tadi panjang lebar. Jadi perlu ada kajiannya, apakah dampak tadi berlangsungnya bersamaan, lokasinya di mana, apa pendekatan atau enggak, intensitasnya bagaimana. Tadi sudah secara rinci sudah disebutkan beli. Nah kemudian ini karena Ibu tadi langsung menentukan DPA dan DPA di depan, tanpa adanya kajian mengenai alasan-alasannya, jadi ada beberapa dampak yang sempat saya lihat. Saya tidak sempat mencermati satu persatu Ibu, seperti komponen lingkungan kerusakan jalan itu tidak ada sama sekali. Saya tidak di dampak penting politis tidak ada, yang tidak penting politis tidak ada. Dan Kamtipmas Ibu, keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan jumlah pekerja 500 orang pekerja, kemudian dengan kondisi masyarakat yang cukup hangat, ini hubungan komunikasi antara masyarakat dengan Pemakasan cukup hangat, Kamtipmasnya tidak ada, tidak diuraikan sama sekali. Jadi itu yang sempat saya cermati, itu mohon diperhatikan. Kemudian dari presentasi yang tadi Ibu, data genangan itu tertulis tadi tahun 1999 tahun 2000, jadi sudah 16 tahun yang lalu. Jadi mohon kajian mengenai genangan diperbarui supaya evaluasinya juga lebih akurat. Jadi masukan terakhir dari saya, mohon dokumen ini dibuat lagi, disusun lagi seperti urutan biasanya Ibu, tiap-tiap rencana di atas dengan dampaknya yang terinci kayak biasanya, sehingga tidak ada yang terselip. Jadi dari sini saya tidak sempat mencermati sampai rinci, tapi ada beberapa hal yang justru penting tapi tidak tercover. Saya kira begitu Pak Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ini ahli sipil Pak, jadi berfondasi apa yang dia makanya gitu. Kalau pergerakan jadi sepakat gitu. Menurut saya juga gitu. Mas saya dulu di Nanus kayak sepatu di SMA lah diletak lagi, pas tempatnya juga sama itu yang mungkin juga harus dikaji gitu ya. Ya itu tadi beliau memberikan kesimpulan untuk kaji kembali, lebih berdalam kembali, tapi juga harus apa ini tidak melupakan daripada apa-apa yang sudah ada dampak-dampak yang sudah muncul tadi. Jadi masalah-masalah proses itu sendiri juga paling tidak juga harus bisa dilalui dan dipertanggungjawabkan. Oke, Pak Ispurwono, oke, untuk debat. Gimana Pak Ispurwono? Kita ada debat Pak. Diperkenalkan Pak supaya masyarakat. Sejauh ini ada tata ruang Pak.
Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surono, dari jurusan arsitektur di IPS. Di sini saya diminta bantuannya untuk memberi masukan dan saran, sebetulnya untuk lingkup pembangunan wilayah, termasuk tata ruangnya. Adapun beberapa hal teknis yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah sebagai berikut. Pada nomor 1 di halaman 141 itu ada skema di halaman 18 itu tidak ada kolam tampung, walaupun dalam gambar 1.5 di halaman 116 itu ada, sehingga ada yang tidak sinkron di sini. Selain itu, seperti juga pada waktu KA Andal dulu, saya sudah menuliskan agar disertakan gambar arah aliran drainase permukaan di dalam tapak proyek. Tapi ini juga saya belum menemukan. Kemudian pada gambar 1.5 ada gambar 4 genset pada denah ground floor. Tingginya ground floor ini 5 meter. Tetapi tinggi cerobong gensetnya dicantumkan hanya 2 meter. Pertanyaannya, kemana cerobong ini akan diarahkan? Kemudian di halaman 145 dinyatakan ada 33 unit out-hidran box. Tetapi pada gambarnya dalam rokok hanya terdapat 11 titik OHB. Mana jumlah yang benar? Masih di halaman yang sama ada kalimat menyarankan kepada pemrakasa untuk menyediakan lift kebakaran. Menurut saya dokumen ini adalah produk dari pemrakasa, sehingga kita menyarankan di atas tidak tepat kira-kira di sini. Kemudian pada lampiran 2 itu masih lampiran 2 gambar EL 1205. Dalam gambar itu ada atap bangunan, ada tiang air terminal kira-kira 8 meter. Kalau ini memang dibangun, maka total ketinggian bangunan akan melebihi ketinggian bangunan yang dipersyaratkan, yaitu maksimum 50 meter. Selebihnya tertulis Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya menegaskan dokumen ini apa-apa bisa diterima mengenai hasil apa yang disampaikan dari dia konsultan layak lingkungan atau harus dikaji ulang gitu. Baik Pak, secara teknis itu yang saya sampaikan tadi terkait sama masalah teknisnya. Namun saya melihat dalam khusus untuk kegiatan ini, proyek ini, masalah teknis ini bukan sesuatu yang berat, justru masalah sosialnya yang berat di sini. Artinya ada ketidakpuasan warga yang sudah akumulasi sejak lama nampaknya. Dan ini saya mulai rasakan pada saat pemaparan smart volcano di lantai 6 tempat itu. Sehingga saya juga berpikir akan baiknya kalau masalah-masalah sosial tadi dikaji ulang untuk entah nanti menjadi bawah saja atau dan sebagainya. Terima kasih. Sama gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat filosofi AMDAL itu kan ada pendekatan teknologi, pendekatan teknis, ada pendekatan kelembagaan, ada sosial gitu ya. Kali ini bola itu dibulir ke atas sampai sosial, ini chaos gitu. Rame ini, jadi bola ini gimana? Di kelembagaan sudah berbulan gitu. Ini Solo-Singgaran ke drainase dari Pak Polri bilang, oh boleh, di sungai, gitu. Secara kelembagaan sendiri pun, bola itu harusnya kalau teknologi atau sains tadi memadai, saya yakin bola ini nggak akan melambung sampai ke atas. Kalau sudah atas, itu bawahnya jamannya hanya 2 Pak. Kalau kita tertibkan, amankan, atau padamkan. Gitu. Karena udah panik, kalau sudah panik itu emosional. Bawahnya sekarang masyarakat itu panik gitu. Kalau sudah panik emosional bawahnya. Maksud kayak Wiro itu kayak rumah apartemen itu ya betul. Ya. Masih dibentai kan. Ya, bawahnya panik gitu. Jadi sebenarnya filosofinya gitu. Kalau saya jelaskan di Dewan Gajah Supaya
seperti ini bolanya ada di aspek sosial masyarakatan. Jadi itu panik emosional. Kalau sudah panik biasanya orang nggak mikir urut gitu. Terus bawahnya gitu. Hanya jawabannya itu hanya tangkap, amankan. Kalau Pak Bonari dari polisi langsung tangkap gitu ya. Masalahnya pasal sekian gitu ya. Nah itu yang apa ini yang harus diperhatikan. Artinya bola ini bagaimana bisa dibawa ke kelembagaan sampai ke hal yang teknis, tapi jangan lupa dampak historisnya harus bisa dijawab dulu. Kalau enggak, yang namanya Bu Siti tadi sih, apa ini tetap itu banjir. Kalau namanya hari ini bisa dijawab itu berarti penanganan teknis masalah banjir itu belum memadai, sehingga akhirnya bergulir sampai yang namanya teman-teman dari ini PU sendiri mau long story kayak mau ditaruh ke depan, memang sudah jawabannya ke depan sudah mobilisasi gitu ya, maksudnya gini gitu ya, jadi seperti itu.